Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repani Septian. Di sini saya akan mempresentasikan mempresentasikan sebuah tugas sosiologi yang berjudul visi diri saya dan visi diri saya ketika belajar sosiologi. Adapun visi saya di tahun ini adalah di tahun ajaran ini ialah merubah nasib dengan pelajar yang sangat rajin dan lebih giat supaya kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Terus kalau misalkan misi saya itu belajar menjadi merubah hal yang telah terjadi di depan mata menjadi hal yang membuat orang tua dan keluarga bergembira, serta ingin menjadi orang yang ingin lebih baik lagi dari segi bersosial dan berkomunikasi. Udah, Om. Oke, terima kasih ya tadi mengenai visi misinya. Nah, Om Bom ingin bertanya kepada Mang Revan, pembelajaran sosiologi atau pembelajaran mengenai tambahan yang lain mengenai IT apa saja yang sudah dipelajari selama kelas 10 dan kelas 11 dan sekarang hingga naik ke menuju kelas 12, kira-kira apa saja yang dipelajarinya Mang Evan? Enggak sosiologi, Om. Ya, gimana itu bisa tolong dijelaskan sama Mang Repan? Kalau tangga sosiologi dijelasannya per bab, Om. Ya, coba dijelaskan aja Mang Repan. Kalau ini tuh, Om, sambil melihat ke blog atau gimana? Ya, justru melihat ke blog aja, ke blog Mang Repan kan. Mang Repan sudah mempelajari tangga sosiologi nih. Nah, tangga sosiologinya apa aja? Nah, ini kan Om Bom sambil ngebuka blog Mang Repan, jadi sudah terikot gitu. Ya, Om. Oke, yang masih ingat apa aja tangga sosiologi Mang Repan atau yang sudah dipelajari? Yang tadi dikemukakan mengenai tangga sosiologi. Bagaimana, Depan? Ada kendala? Ada, Om. Tangga sosiologi ada apa aja Mang Repan? Mang Repan yang ingat dulu. Yang dulu apa aja yang pernah Mang Repan pelajari? Isinya ada apa aja? Ada yang membahas tentang vertikal, Om. Horizontal. Vertikal sama horizontal itu termasuk bab yang mana, Mang Repan? Ayo, masih ingat yang pertama kali waktu Mang Epan belajar sosiologi kelas 10 yang pertama kali membahas tentang apa? Ya, Om. Ada yang membahas tentang sifat
empiris Om, terus ada yang tentang teoritis sama sifat kumulatif dan non dan sifat etis dan non etis Om. Oke, coba diulangi lagi. Itu termasuknya ke dalamnya itu apa, Mang Epan? Mengenai empiris, teoritis, kumulatif, sama non etis itu termasuk apa dalam sosiologi itu? Termasuk ke ini Om, ke ke dalam pembahasan sosiologi, tapi yang apa, yang menjelaskannya tentang sifat gitu. Oke, itu menjelaskan tentang ciri-ciri ilmu sosiologi ya. Ya nggak apa-apa, Mang Epan mungkin lupa, nanti tolong diingat lagi ya sama rajin membaca ya. Oke, jadi ciri-ciri ilmu sosiologi itu ada apa aja? Tadi Mang Epan, yang pertama Nah, empiris Om. ya, terus Ada teoritis sama sifat, ada sifat kumulatif dan etis dan non etis Om. oke. Nah, itu merupakan ciri ilmu sosiologi. Nah, bisa nggak Mang Epan ngasih satu contoh mengenai sosiologi bersifat non etis? Non etis, jadi ini Om, kalau jadi non etis teh apa, suatu ilmu yang tidak memandang suatu fakta dari baik atau buruknya, tetapi memandangnya itu secara objektif itu. Jadi tidak tidak berasa belah, konstruksi sebagai ilmu yang objektif dan netral. Oke. Contohnya itu menganalisis terhadap penduduk yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Misal ketika COVID Corona Om. Oke, ketika COVID Corona. Terus ada lagi nggak contoh lainnya kira-kira di dalam kehidupan di pesantren di sana mengenai sosiologi bersifat non etis kira-kira dalam kehidupan sehari-hari aja, Mang Epan, di sana kira-kira ada nggak? Ada Om. Ya. Misalkan kalau kita mendengarkan seorang penceramah, jadi kita tidak memandang baik atau buruknya, tapi kita memegang objektif aja gitu, sebagaimana apa yang dikatakan seorang penceramah tersebut. Jadi tidak memihak atau tidak berat seimbang Om. Oke, tidak berat seimbang. Jadi ketika misalkan ada pendakwah ibaratnya yang menyudutkan salah satu kaum agama ataupun yang lain, tetap kita harus berpegang teguh juga di dalam Al-Qur'an ya, Mang Epan ya. Harus bersikap toleransi beragama gitu kan. Asalkan tidak tidak melawan Al-Qur'an dan hadis, kita harus tetap mempercayainya gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ada contoh lainnya, Mang Epan? Ya Om. Ada contoh lainnya tadi yang sudah dipelajari mengenai tangga sosiologi. Yang pertama, ciri-ciri ilmu sosiologi atau pengantar sosiologi. Nah, berikutnya bab apa aja, Mang Epan? Yang Bang Epan masih ingat? Bab ini Om, Nah, masih ingat apa lagi, Mang Epan? Sosial Om, sama norma hukum. Apa? Norma Om. Norma sosial, oke. Yang kedua, norma sosial. Terus apa lagi? Norma hukum sama norma itu. Oke, mengenai norma sosial dibaginya berbagai macam. Ada norma hukum, norma kesopanan, norma agama, gitu kan. Nah, itu masuknya kepada bab nilai dan norma. Lalu apalagi bab yang sudah dipelajari, Mang Epan? Struktur sosial Om.
Oke, itu untuk kelas 2 adalah struktur sosial. Nah, untuk kelas satunya ada lagi nggak kira-kira yang ketinggalan? Kayaknya ada Om. Apa? Kira-kira Mang Epan? Ayo, kok bisa sampai lupa? Ayo kita sambil mengingat-ingat lagi. Ya Om. Tentang sosialisasi Om itu udah. Oke, itu sosialisasi berarti masuk ke kelas 1 ya. Oke, kelas 1 semester akhir berarti pengantar sosiologi, nilai norma, sosialisasi. Nah, terus apa lagi yang ketinggalan? Sama interaksi sosial Om. Nah, oke, interaksi sosial betul. Ada lagi? Penelitian sosial. Oh, kalau penelitian itu kelas 3 Mang Epan. Oh, kelas 3 Om. Ya. Apalagi yang kelas satunya? Kajian sosiologi Om. Kajian sosiologi itu masuknya ke pengantar sosiologi. Penyimpangan Om dan pengendalian sosial. Oke, betul itu penyimpangan sama pengendalian sosial. Oke, jadi sebutin lagi Mang Epan yang tadi disebutkan apa saja yang dipelajari selama semester 1 tadi, diingatkan lagi. Sosialisasi Om, struktur sosial, terus interaksi sosial, sama nilai norma dan sosialisasi, terus penyimpangan dan pengendalian Om. Oke, itu ya. Jadi ya, yang pertama pengantar sosiologi, interaksi sosial, nilai norma, penyimpangan serta pengendalian sosial, serta sosialisasi ya Mang Epan. Jangan sampai lupa itu dasar untuk pembelajaran sosiologi ya, nanti di ujian ada kan ya. Oke, itu. Nah, sekarang yang kelas 2 yang kemarin itu yang tadi disebutkan struktur sosial serta apa ada lagi? Apa lagi? Mobilitas sosial Om. Oke, mobilitas sosial, lanjutkan. Lembaga sosial Om. Itu kalau lembaga sosial kelas 3 Mang Epan. Oh, Nanti kita bahas. Apalagi yang kelas 2? Tentang tokoh sosiologi Om. Kalau tokoh sosiologi dari kelas 1 sampai kelas 3 Mang Epan. Coba, oke, jadi yang tadi dulu yang supaya kita nggak kemana-mana. Yang kelas 2 tadi materinya ada apa aja? Yang pertama struktur sosial. Yang kedua mobilitas sosial. Yang ketiga adalah pranata sosial. Pranata sosial itu transisi dari kelas 2 ke kelas 3. Oke, itu seperti itu Mang Epan ya. Jadi harus diingat ya.